Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Kirom. Saat ini aku duduk di kelas 4 Makassar SD Islam Negeri Camp. Kali ini aku akan berbagi pengalaman belajar dari rumah. Inilah ceritaku. Langit yang masih gelap, rasa kantuk seringkali hinggap, namun tidak menghalangi langkahku untuk menjalankan kewajibanku kepada Sang Khalik. Setelah mandi dan berpakaian rapi, aku, Abi, dan adikku siap-siap berangkat ke masjid. Abi memang terbiasa mengajakku melaksanakan sholat subuh di masjid dekat rumahku. Guruku juga menjelaskan bahwa sholat berjamaah di masjid itu memiliki keutamaan. Sepulang dari masjid, aku dan adikku melakukan aktivitas lomba lari teman-teman. Bagiku, aktivitas ini adalah aktivitas yang paling seru dilakukan sehabis subuh teman-teman. Semuanya 1, 2, 3. Ayo dengerin. Kirom, hari ini pembelajaran Zoom mulai jam 9 kan? Bukan Umi, jam 8, sekarang jam 9 itu ada Umi. Oh, kalau begitu siap-siap seperti biasa ya. Baik Umi. Semangat belajar Kirom. Oke. Karena hari ini adalah hari Senin, aku dan Along, saudara perempuanku, ada kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal Zoom untuk kelas 4 adalah jam 8 dan Along jam 9. Along sendiri saat ini duduk di kelas 5 Putri. Tapi sebelum itu kami sarapan dulu supaya lebih berenergi. Meskipun belajar dari rumah, rutinitasku tetap seperti biasanya. Kirom, sudah 7.20 nih, kita sedikit pagi dulu yuk. Oh iya dong, ayo yuk. Oh iya, seperti biasanya saat di sekolah, sebelum memulai kegiatan, kita membaca zikir pagi dulu. Nah, oleh karena itu, aku dan Along membaca zikir pagi terlebih dahulu. Tujuannya supaya Allah melindungi dari segala bentuk kejahatan makhluk ciptaan Allah. Selain itu, tentunya juga untuk menambah hafalanku. Sarapan sudah, zikir pagi sudah. Udah, saatnya Zoom. Zoom hari ini bersama Eka teman-teman. Eka menjelaskan materi terkait siklus hidup makhluk hidup di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi teman-teman, setiap makhluk hidup itu mempunyai siklus hidup yang berbeda-beda nih teman-teman. Ada yang disebut dengan atau disebut juga dengan metamorfosis ya teman-teman ya. Teman-teman tahu tidak? Kata Bu Eka, setiap makhluk hidup itu memiliki siklus hidup yang berbeda-beda loh.
atau biasa dikenal dengan sebutan metamorfosis. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Bu, Kira mau nanya, maksud dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu apa ya, Bu? Oke, kita bahas ya Kiro. Kita yang pertama bahas terkait metamorfosis sempurna dulu nih. Nah, ini Kiro. Metamorfosis sempurna itu maksudnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa atau menjadi hewan dewasa. Nah, dengan kata lain, metamorfosis sempurna itu terjadi apabila bentuk hewan pada mudanya jauh berbeda dengan bentuk hewan saat sudah dewasa. Nah, ini untuk contohnya Kira bisa lihat ada kupu-kupu, kemudian ada juga nyamuk, kemudian ada kata. Nah, ini yang Bu Eka tampilkan hanya beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Lalu kalau Jadi seperti itu ternyata teman-teman. Kira makin jadi tertarik nih dengan materinya. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita pada pelajaran IPA terkait siklus hidup atau metamorfosis pada hari ini. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan tadi bermanfaat dan dapat teman-teman pahami. Bu Eka cukupkan pertemuan kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Allahumma wa bihamdika. Setelah mendapat materi dari guru, saatnya aku mengerjakan tantangan dari Bu Eka. Biar tidak lupa terkait penugasannya, makanya aku langsung segera mengerjakan tantangannya. Bismillah. Alam raya untuk kita semua. Syukurku penuh pasrahku panjatkan, doa penuh haturkan hanya kepadamu. Asyiknya mengerjakan penugasan dari Bapak Ibu guru itu seperti ini. Biasanya Bapak Ibu guru menyediakan alat dan bahan untuk membuat proyek. Jadi aku merasa tidak bosan belajar dari rumah. Dalam ini dengarlah kicau burung-burung bernyanyi menyambut mentari pagi irama dan berseri sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua. Usai membuat kreasi live rock circle, aku lebih memilih membaca buku sembari menunggu Along selesai sesi Zoom. Membaca buku merupakan kegiatan rutin yang selalu aku sempatkan di waktu luang teman-teman. Bagiku, membaca buku adalah salah satu aktivitas yang seru. Selain seru, tentunya juga dapat menambah pengetahuan. Kalau teman-teman, kegiatan apa nih yang dilakukan untuk mengisi waktu luangnya? Pastinya teman-teman punya aktivitas lain yang positif dong. Mentari pagi menambah. Irom, sudah selesai Zoom dan tantangannya? Alhamdulillah sudah Umi. Oke, baik. Irom bisa bantu Umi untuk menemani adik bermain ya. Umi. Along bantu Umi cuci piring. Baik, Bu. Indahnya hari ini syukurku penuh pasrahku panjatkan, doa penuh ku haturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi. Aku memiliki 2 orang adik. Setiap hari aku selalu menemani dan mendampingi adik bermain. Aku senang melakukannya. Ya, hitung-hitung nyari pahala karena sudah membantu Umi. Kata Pak Guru, jika kita membantu pekerjaan orang tua di rumah, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya robot. Allah.
Karena sudah azan petanda maksudnya sholat zuhur, aku siap-siap sholat zuhur dulu. Teman-teman, di rumah jangan lupa sholat ya. Jangan pernah ninggalin sholat, apalagi sholat lima waktu. Doa penuh ku haturkan hanya kepadamu, ya ilahi rabbi. Tuhan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah ini. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi menyambut mentari pagi di negara berseri sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua. Syukurku penuh pasrah ku panjatkan. Alhamdulillah. Oh iya teman-teman, setelah melakukan suatu kegiatan ibadah atau hal positif lainnya, jangan lupa mengisi lembar pengamatan karakter dan ibadah rutin di Homepad Project ya. Selain sebagai media kontrol oleh Bapak Ibu Guru, tentunya juga sebagai evaluasi diri kita. Dengarlah kicau burung bernyanyi menyambut sang mentari pagi menambah indahnya hari ini. Ya Papa, mada adal maktabi? Alal maktabi kitabun. Aywa. Karen, mahada? Hadza qalamun. Kitabun. Ada kitabun. Hadza kitabun. Aywa, ahsanta. Aywa, ayah nada dasar yaum di qira'at al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa. Berkegiatan di rumah saja tidak menghalangiku untuk terus mengembangkan diri. Nah, seperti saat ini nih teman-teman, aku belajar bahasa Arab bersama Umi. Targetku sih sederhana, yaitu bisa berbahasa Arab dengan aktif. Misbahu fawqal bilati. Aywa, aina al-misbahu? Al-misbahu fawqal bilati. Al-misbahu fawqal biladi. Aywa, ya kira. Aina al-misbahu? Al-misbahu fawqal bilati. أيوة المصباح فوق البلاد ثم بعدها خلال Sebagai tanda Itulah ceritaku teman-teman. Meskipun saat ini pembelajaran dilaksanakan secara daring, pada intinya kita harus tetap bisa menyesuaikan diri untuk terus melaksanakan aktivitas positif yang bisa mengembangkan kemampuan kita. Aktivitas yang bisa membuat kita semakin berkembang, karena pepatah mengatakan bahwa siapa yang lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang yang beruntung. Dan bagi siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang yang rugi. Dan jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang yang celaka. Nah, karena pepatah inilah teman-teman yang membuat aku bersemangat untuk terus mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan, seperti kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh sekolah seperti FMASO, Lomba Ramadan Ceria, dan juga pemilihan duta sekolah. Selain memicu jiwa kompetisi, juga sebagai media untuk melatih kepercayaan diriku. Yuk teman-teman, kita sama-sama berusaha menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Caranya, ya kita harus berusaha meningkatkan kualitas diri setiap harinya. Oke teman-teman, itulah ceritaku dari rumah. Aku tunggu ceritamu juga ya. Dah teman-teman.
Nah, bagi teman-teman yang juga ingin berbagi cerita dari rumah, silahkan hubungi bagian kesiswaan di nomor 0813 1070 9025. Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Dengarlah kicau burung bernyanyi, menyambut sang mentari pagi, menambah indahnya hari ini.